Hai Sobat Gocuan, kita bertemu lagi di sini dengan saya Peter Susilo dan di sebelah saya Vika Sunika. Oke. Nah, kok banyak nih Bu Vika, saya mau kasih tahu sama teman-teman di sini banyak tanya gocuan gimana gocuan nih, ya? Betul, ya. banyak banget yang tanya udah pada penasaran nih Pak. Apa sih gocuan itu? Gocuan ini adalah sebuah komunitas saham ya yang mempunyai gocuan trading system. Wow. Jadi kita di sini bisa masuk dan kita bisa belajar bersama. Ya. Okay. Dan gocuan komunitas saham ini kita bekerja sama dengan Jasa Utama Sekuritas. Wah, menarik sekali ya. Iya. Melihat sekarang tuh orang sudah pada mulai ke saham nih, termasuk saya nih Pak. Karena saya sebagai seorang ibu yang ingin meninggalkan, pastinya orang tua pengen kasih warisan ya ke anak-anak ya. Betul. Nah, hanya saja menurut pengalaman yang sudah-sudah nih Pak, katanya kalau meninggalkan warisan berupa properti atau dan lain-lain itu banyak regulasi yang harus dilalui katanya seperti itu. Beda dengan kalau kita mau memberikan warisan saham nih, itu gimana itu Pak menurut Pak Peter? Ya memang kalau yang saya tahu contoh seperti warisan properti itu memang harus memerlukan regulasi yang stepnya lebih banyak. Ya. Kalau misalnya ngomong di saham ya tinggal pindah saham ya. Kemudian juga urusan pajaknya pun juga relatif oke ya, PPh final 0,1%, Bu. Jadi ya lebih mudah tepatnya lah untuk saham. Betul. Nah di bisnis saham ini Pak, saya itu kan lebih cenderung menggunakan technical analysis nih. Nah technical analysis sendiri ini kan ada macam-macam ya jenisnya. Apa aja itu Pak macam-macam? Kalau technical analysis ini kan kita tahu alirannya ada technical analysis klasik dan analisis technical analysis modern. Ya. Kalau technical analysis klasik ya pasti kita harus tahu, dan ini memang perlu tahu ya untuk pengertian candle ya, kemudian pengertian resistance support, pengertian tren. Ini sudah wajib untuk teman-teman yang mau belajar technical analysis, ini perlu tahu ya. Jadi memang kalau dalam bisnis saham itu nggak yang kata orang itu karena saham itu judi, ya ternyata enggak ya Pak ya, karena semua itu bisa dipelajari ya Pak ya. Kalau menurut saya judi itu kalau menebak-nebak ya judi Bu. Tapi kalau misalnya kita tahu analisisnya, ya itu sudah tidak menjadi judi tentunya. Ya, nah kemudian untuk yang technical analysis modern sendiri, ya karena yang analisis klasiknya udah dikuasain, analisis modern ini bisa menggunakan banyak alat, ya indikator. Kita namakan indikator ya. Ada indikator yang namanya moving average, itu umum dipakai, ya. Lalu ada juga stokastik, ada MACD, moving average convergent divergent ya. Kemudian ada RSI ya, ada Fibonacci, ya, itu banyak sekali indikator-indikatornya. Berarti indikator yang bisa kita gunakan dalam berbisnis saham ini banyak sekali ya Pak ya. Banyak. Nah, ini pas nih kebetulan nih saya ada Pak Peter dengan pakarnya nih yang sudah expert di jual beli saham ya, bisnis saham ya Pak ya. Expert sih boleh dibilang kita ini sama-sama belajar Bu Vika ya. Jadi setiap orang itu pasti punya keunikan sendiri-sendiri. Jadi saya tidak menyamakan saya bahwa saya ini sudah expert, enggak, karena selalu pola perjalanan orang ini kayak orang nyetir. Ya, kalau orang mengendarai mobil itu selalu setiap hari prosesnya belajar. Luar biasa. Ya, betul ya. Jadi nggak bisa kalau kita ngomong ini expert. Ya kebetulan memang saya mengerti lebih dulu. Tapi nanti di kemudian hari bisa saja nanti Bu Vika bisa memberi satu input kepada saya. Jadi kita sama-sama expert nih Bu, gitu. Saya suka banget nih ngobrol sama Peter karena humble sekali ya, kita saling sama-sama belajar ya. Nah, tadi balik ke masalah indikator tadi ya Pak ya. Di indikator yang ada tadi, selain membaca chartnya tadi, saya membaca candle ya khususnya ya. Apa saja sih yang harus kita perhatikan nih Pak? Yang perlu kita perhatikan antara lain ya, pasti kita harus tahu volume ya. Volume transaksi terhadap sebuah saham itu bagaimana, kita perlu tahu. Kemudian likuiditas kita perlu tahu Bu. Nah ini kan kita banyak nih dari sobat gocuan nih yang masih pemula, termasuk saya nih. Biar nggak pada bingung, yang dimaksud dengan likuiditas itu apa sih Pak? Likuiditas ini gini, apabila kita membeli suatu saham ya, dan kemudian nanti kita mau menjualnya kembali, itu
kita bisa lebih liquid Bu. Jadi perusahaan ini langsung, oh kita mau jual bisa saat itu juga. Nah, apabila sekarang misalnya kita punya masuk dalam jumlah yang lumayan cukup besar, nah kita bisa masuk, nah keluarnya kita bisa nggak gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa jual, berarti perusahaan itu kurang liquid. Oh iya, oke. Lalu apa lagi Pak selain likuiditas? Ya, transaksi kita juga bisa lihat bahwa biasanya tuh yang kejadian sehari-hari transaksinya dia oke nggak. Nah, kita perlu lihat seperti kayak itu. Nah, namun semuanya itu kembali ke dasar dulu ya Bu ya. Dasarnya dulu adalah candle, trend, resistance support. Itu kita perlu tahu dulu bahwa oh areanya memang di sini ya. Nah, lalu ditambah indikator. Indikator itu adalah alat untuk mengindikasikan Bu ya. Jadi ini alat loh ya. Alat itu berarti tools yang memang alat bantuan untuk kita menentukan apakah saatnya ini saya udah perlu pantau atau perlu masuk atau bahkan memang udah saatnya deh saya perlu take profit. Nah, itu bisa. Luar biasa ya. Nah Pak, untuk indikator itu sendiri nih buat pemula dan buat kita yang mungkin mobilitasnya tinggi nih Pak, kita butuh segera baca cepat gitu. Ada nggak sih mungkin di spill gitu lah, ada nggak indikator yang memudahkan? Itu pakai yang mana nih Pak? Boleh kita belajar bersama di komunitas Gocuan ya. Nah, di komunitas Gocuan yang VIP ini saya kemarin merumuskan ada compile terhadap beberapa rumus ya, indikator-indikator yang ada itu saya namakan Blue Ocean Bu ya. Jadi kita ada komunitas Gocuan, kita punya indikator namanya Blue Ocean. Nah, di situ kita bisa melihat baiknya kapan sih kita untuk mulai masuk ke dalam saham ini ya, dan kemudian kapan sih kita saatnya memang untuk keluar ya. Namun untuk keluar sendiri ini bervariatif Bu, karena masing-masing orang ini kan punya kalau ibaratnya kalau untung itu kan saya untung 3% cukup, belum tentu Ibu cukup 3% ya. Jadi masing-masing kalau keuntungan udah urusan sendiri-sendiri lah ya. Betul. Tinggal bagaimana caranya kita bisa melihat ini saatnya yang oke loh untuk bisa diambil gitu. Tentu dengan melihat technical klasik juga ya. Jadi memang semua combine Bu. Dari technical analysis, kemudian dari sisi fundamental, dari berita yang ada, kita harus dengar. Dengar ini bukan untuk sebagai langsung memutuskan, tapi untuk kita bisa aware untuk, saya mau pantau ini. Saya udah saatnya tepat ini, saya mau masuk nih, itu. Oke, berarti itu bisa saat mau memulai, mau mantau atau mau jual, itu bisa dimulai dari lihat indikator Blue Ocean itu ya Pak ya? Bisa. Wah, ini menarik banget nih Blue Ocean ini. Saya tertarik loh Pak. Saya pengen tahu lebih lanjut. Apa sih kelebihan dari Blue Ocean itu sendiri Pak? Blue Ocean sendiri kelebihannya dia bisa mengetahui dari mana energi positif ini mulai muncul. Dalam arti, ini sudah mulai, kita ngomong kalau di dunia saham ya Bu ya, kita ini udah mulai jenuh beli nih gitu. Nah, otomatis kalau jenuh beli kebanyakan udah pasti mereka akan mulai ada penurunan ya. Nah, penurunan sampai kapan? Nah, kadang kan misalnya ini sudah turun ini gitu. Ternyata masih turun lagi ya. Nah, kalau turun lagi lebih baik kita sikapnya bagaimana? Kita kenal yang namanya, kita harus tahu adanya stop loss ya. Tapi kalau misalnya kena stop loss terus juga, kita juga namanya orang pasti kena ke psikis kita ya Bu ya. Kok bisa kayak gini? Nah, kita kebetulan saya bisa terbantu juga ya lewat dari teman-teman yang ada di Gocuan ini, memberikan testimoni yang istilahnya oke juga loh ini. Kita bisa mengetahui kapan suatu kondisi energi positif ini muncul gitu, sehingga kita bisa lihat emiten yang oke dan kita bisa masuk. Wah ini seru sekali nih. Jadi titik awal atau kita mau mulai itu dari Blue Ocean itu ya? Iya, betul. Nah kalau melihat dari indikator Blue Ocean tadi ya Pak ya, itu saya udah tertarik banget nih Pak. Saya pengen segera gabung nih ya. Pasti Sobat Gocuan juga nggak sabar nih. Ada nggak sih Pak ya testimoni nih buat semakin menguatkan, meyakinkan kita nih untuk segera join nih Pak? Ya nanti bisa lihat ini ya di kolom berikut ini. Itu kebetulan saya minta dari beberapa teman-teman yang sudah memakai
dari sistemnya Gocuan, Oke. ya. Itu ada dari bulan September, ada di bulan Oktober, ada ya. Wah, ini luar biasa jadi nih, nanti Pak ya. beberapa bisa lihat ya. Memang secara keseluruhan kita nggak bisa lah, kita nggak mungkin ngomong bahwa semuanya pada hijau semua ya bagus ya. Namun pasti kalau namanya kita trading ada merah tuh hal yang wajar. Oke, Ya. tapi ini lumayan loh Pak ya kalau tadi kita lihat dari Iya, portofolionya iya. ya, Itu nanti keren banget ya. biar nanti teman-teman yang menilai sendiri seperti apa ya. Berarti tidak ada suatu kepastian bahwa pasti hijau gitu ya. Kalau lihat itu mau di bisnis apapun pasti seperti itu Iya, ya Pak pasti ya, ada mau resikonya. di bisnis apapun, iya. Nah, ini Pak. Cuman kelihatannya testimoninya hijau-hijau semua ya. Iya, makanya Pak. udah gak sabar loh ini Pak. Iya. Udah pengen segera join nih ya. Iya, Saya iya. aja pengen segera join. Pasti Sobat Gocuan juga pengen segera join kan. Nah, lalu bagaimana nih Pak untuk mendapatkan Blue Ocean ini atau ada di mana nih Blue Ocean-nya nih? Oke. Untuk mau tahu lebih lanjut, teman-teman di sini bisa langsung kontak ke nomor admin Gocuan. Di sini bisa tanya Oke. ya. Bisa tanya jelasnya seperti apa, Oke. prosesnya seperti apa, bahkan kita sendiri ada cashback-nya kan Bu ya. Wow, luar biasa. Jadi gitu. dapat cashback nih Pak di pendaftaran Iya. nanti. Jadi dengan Wow. teman-teman yang cashback dengan mengikuti buka open account di Jasa Utama Sekuritas ya, di tempat kami ya, Oke. ada linknya tempat kami. Itu nanti terus kemudian teman-teman bisa ikut ke Gocuan VIP. Wow. Ya, itu nanti kita akan memberikan cashback. Wah, luar biasa. Sudah Iya. tinggal daftar, tinggal klik linknya, join ke komunitas Gocuan VIP-nya. Siap ngecuan bareng ya Pak ya. Iya. Oke, jadi buat Sobat Gocuan silahkan langsung hubungi nomor admin Gocuan nih ya Pak ya di bawah ini. Iya. Oke, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Ya, terima kasih. Cuan. Cuan-cuan-cuan.